Faidatun bermula ini adalah sebuah faidah. Qala berkata siapa ba'duhum sebagian ulama, mahabbatullahi bermula cinta kepada Allah itu ala asyrati ma'anin terwujud atas 10 beberapa makna. Min jihatil abdi dari sisi seorang hamba. Kecintaan seorang hamba kepada Allah harus dibuktikan melalui 10 hal. Ahaduha bermula yang pertama dari 10 itu an ya'taqida agar meyakini siapa hamba annallaha ta'ala bahwasanya Allah ta'ala itu mahmudun dipuji min kulli wajihin dari tiap-tiap sisi wa bikulli sifatin dan dengan tiap-tiap sifat min sifatihi yang ada dari sifat-sifatnya Allah. Yang pertama, perwujudan cinta seorang hamba kepada Allah adalah ia meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang terpuji. Dari segala arah Allah terpuji. Dan Allah terpuji dengan semua sifat yang dimilikinya. Artinya semua sifat yang dimiliki Allah itu adalah sifat terpuji. Tidak ada sifat Allah yang tercela. Itu yang pertama. Saniha bermula yang kedua dari 10 itu an ya'taqida agar meyakini siapa hamba annahu bahwasanya Allah itu muhsinun yang berbuat baik ila ibadihi kepada hamba-hambanya, mun'imun yang memberi nikmat, mutafaddilun yang memberi anugerah alaihim kepada mereka. Kemudian yang kedua, seorang hamba harus memiliki keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha baik kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah menzolimi hamba-hambanya, gitu. Salisuha bermula yang ketiga dari 10 itu an ya'taqida agar meyakini siapa hamba annal isana bahwasanya perbuatan baik minhu dari Allah ilal abdi kepada seorang hamba itu akbaru lebih besar wa ajallu dan lebih agung min an yuqabila dari sekedar dibandingi apa kebaikan Allah biqaulin dengan ucapan au amalin atau amal minhu dari seorang hamba wa in hasuna meskipun baik apa qaul atau amal wa kasura dan banyak apa qaul atau amal. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba harus memiliki keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya itu sangatlah besar dan tidak cukup hanya sekedar dibalas dengan ucapan seorang hamba atau amal seorang hamba. Meskipun ucapan atau amal seorang hambanya ini banyak, itu tidak mungkin membandingi kebaikan yang Allah berikan kepada si hamba. Robi'auha bermula yang keempat dari 10 itu an ya'taqida agar meyakini siapa hamba qillata qadoyahu terhadap sedikitnya ketentuan-ketentuan Allah alaihi atas seorang hamba wa qillata takalifihi dan sedikitnya beban-bebannya Allah untuk si hamba. Yang keempat, seorang hamba harus meyakini bahwa ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan Allah itu hanya sedikit gitu, hanya sedikit keputusan-keputusan atau beban-beban Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Khomisuha bermula yang kelima dari 10 itu an yakuna agar ada siapa hamba fi ammati auqatihi dalam kebanyakan waktu-waktunya itu khaifan orang yang takut, wajilan yakni yang takut min i'radihi ta'ala dari berpalingnya Allah ta'ala anhu dari hamba, wasal bima dan mencabut hal akromahu yang memuliakan siapa Allah terhadap hamba bihi sebab ma min ma'rifatin berupa pengetahuan wa tauhidin dan pengesaan kepada Allah wa ghairihima dan selain keduanya. Kemudian yang kelima, seorang hamba ini hendaknya dalam
kebanyakan waktunya itu sibuk takut kepada sebuah hal yang menjadikan Allah berpaling dari hamba tersebut. Dan ia harus takut, ia harus khawatir Allah akan mencabut kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hamba tersebut, berupa kenikmatan pengetahuan, kemudian kenikmatan tauhid, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan seterusnya gitu. Sadisuha bermula yang ke-6 dari 10 itu an yaro, agar melihat siapa hamba, annahu bahwasanya hamba, fi jami'i ahwalihi dalam seluruh kondisi-kondisinya, wa amalihi dan harapannya itu muftakiron, orang yang butuh, ilaihi kepada Allah, la ghina tiada kecukupan itu maujudun lahu bagi hamba, anhu dari Allah. Kemudian yang ke-6, seorang hamba harus meyakini bahwa dalam segala keadaan ataupun cita-citanya, dia adalah orang yang sangat butuh kepada Allah. Dan dia tidak bisa mandiri tanpa Allah gitu. Jadi Allah adalah zat yang sangat dibutuhkan dalam segala kondisi seorang hamba. Itu yang ke-6. Sabi'uha bermula yang ke-7 dari 10 itu an yudima, agar melanggengkan siapa hamba, zikrohu akan ingat kepada Allah, biasanima dengan sebaik-baiknya hal, yakdiru yang mampu siapa hamba, alaihi atas melanggengkan mengingat Allah, minhu dari seorang hamba. Kemudian yang ke-7, ya hendaknya si hamba itu senantiasa ingat kepada Allah semampunya gitu. Saminuha bermula yang ke-8 dari 10 itu an yahriso, agar sangat cinta siapa hamba, ala iqamati faraidihi atas menjalankan kefarduan-kefarduan Allah, wa an yataqarraba dan agar mendekatkan diri siapa hamba ilaihi kepada Allah, binawafilihi dengan kesunahan-kesunahan Allah, biqadri taqatihi dengan kadar kemampuannya. Yang ke-8, agar dia itu semangat dan ada rasa suka ketika melakukan kefarduan-kefarduan yang diwajibkan kepada seorang hamba, dan ia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Tasi'uha bermula yang ke-9 dari 10 itu an yasuro, agar bahagia siapa hamba, ayafroha yakni bahagia siapa hamba, bima dengan sesuatu, sami'a yang mendengar siapa hamba, min ghairihi sami'a yang mendengar siapa hamba terhadap ma min ghairihi dari selainnya, min sana'in berupa pujian, alaihi atas Allah, au taqarrubin atau pendekatan, ilaihi kepada Allah, wajihadin dan berjuang, fi sabilihi di jalan Allah, sirron dalam kondisi samar, wa alaniyatan dan kondisi terang-terangan, nafsan apanya nafsan jiwanya, wa malan dan hartanya, wa waladan dan anaknya. Kemudian yang ke-9 adalah ia harus merasa senang apabila ada orang lain yang memuji Allah, atau ada orang lain yang mendekatkan diri kepada Allah, atau ada orang lain yang berjuang di jalan Allah. Itu harus merasa senang. Jangan kok mentang-mentang yang melakukan orang lain kemudian kita iri. Jangan begitu. Siapapun yang melakukan, ya tentunya lebih diutamakan diri kita ya. Siapapun yang melakukan, ketika hal yang dilakukan itu positif, hendaknya dia pun merasa bahagia begitu.
Ashiruha bermula yang ke-10 dari 10 itu in sami'a jika mendengar siapa hamba min ahadin dari seseorang zikrullahi akan penyebutan Allah a'anahu maka menolong siapa hamba terhadap ahadin. Kemudian yang terakhir jika memang dia mengetahui atau mendengar ada orang lain yang sedang zikir kepada Allah maka hendaknya dia menolong orang tersebut. Artinya memfasilitasi dan seterusnya, bukan malah diganggu. Itu 10 bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Tanbihun bermula ini adalah pengingat. As-sholatu bermula lafaz as-sholatu, wa zakatu dan lafaz az-zakatu, wal hayatu dan lafaz al-hayatu. Itu idalam tudof ketika tidak diidofakan apa as-sholatu, wa zakatu, wal hayatu, tuktabu maka ditulis apa as-sholatu wa zakatu wal hayatu bil wawi dengan huruf wawu alal asyhari menurut pendapat yang paling populer itba'an karena mengikut lil mushafi terhadap mushaf. Lafaz as-sholat, az-zakat dan lafaz al-hayat ketika dia tidak diidofahkan maka hendaknya ditulis dengan huruf wawu gitu ya. Ketika as-sholat atau az-zakat atau al-hayat ditulis sendirian maka ya jangan ditulis dengan alif tapi ditulis dengan wawu begitu. Ini sesuai dengan mushaf yang ada, mushaf Rosem Usmani yang ada begitu. Wa minal ulama'i dan itu diantara ulama man bermula seseorang yaktubuha yang menulis siapa man terhadap wawu atau terhadap as-sholat wa zakat wal hayat bil alifi dengan alif. Tapi ada juga ulama yang ketika lafaz as-sholat, az-zakat ataupun al-hayat tidak didofahkan justru tidak ditulis dengan wawu melainkan ditulis dengan alif. Amma idza udifat adapun ketika didofakan apa as-sholat, az-zakat dan al-hayat fala yajuzu maka tidak boleh apa kitabatuha menulis as-sholat, az-zakat, al-hayat illa bil alifi kecuali dengan huruf alif. Sawaun itu sama udifat bermula didofakan apa as-sholat ila zohirin pada isim zohir au mudmarin atau isim domir kama seperti keterangan kolahu yang berkata terhadap siapa Ibnul Mulkini Imam Ibnul Mulkin. Sedangkan apabila lafaz as-sholat, az-zakat atau al-hayat didofakan pada lafaz lain maka harus ditulis dengan alif. Baik nanti as-sholat, az-zakat, al-hayat didofahkan pada isim zohir ataupun pada isim domir. Penulisannya harus dengan alif. Ya ini mengenai cara menulis ya. Kalau lafaz as-sholat atau az-zakat atau al-hayat tidak didofahkan maka hendaknya ditulis dengan wawu. Tapi ketika didofahkan maka ditulis dengan alif.